Jadi sudah bukan waktunya lagi bermain api dengan Habib Dobolowi. Kita berniatan baik, tapi di luar sana Habib Dobolowi punya rencana-rencana lain yang bersifat kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, penyimak setia channel kami Bejo Dunyo Akhirat dan channelnya Gus Muhson Guse Channel. Mohon dukungannya kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Insya Allah akan memberikan edukasi, kemanfaatan, kemaslahatan terus ya Gus. Amin. Amin, amin. Ini kami akan membahas bareng dengan Gus Muhson. Kemarin kami sudah mengunggah ya Gus tentang rangkaian acara Maulid Akbar yang diselenggarakan oleh Kang Zus Solawah, geng Pekalongan. Nah, ternyata dari pantauan kami itu ternyata ya sebenarnya kami paham ya orang-orang itu saja yang meramaikan Gus, tapi agak lumayan gitu loh ya, walaupun nggak seramai tempo dulu, akan tetapi ini agak ramai kan, ramai sedang agak ramai kan gitu kan, ini agak ramai Gus. Nah ini menurut tanggapan Gus Muhson gimana, kok masih ada saja yang percaya dengan tukang ngibul gitu loh? Iya, kalau rame kan bisa dibandingkan. Masyarakat ya, itu kumpul di satu jalan loyontaan, ketokane yo rame. Ya. Yang kedua kan banyak juga intel-intel yang nyambruk. Iya. Karena kan resistensinya tinggi sekarang kalau Habib bikin acara itu. Jadi ya banyak intel yang ikut nimbrung. Banyak juga yang kepingin tahu toh. Penasaran pasca Lutfi Rungkat piye, presiden datang apa enggak, kan banyak juga. Biasanya kalau acara Kang Zus Solawah itu, apalagi Maulid Akbar kan, yang rangkaiannya 1 mingguan itu, biasanya datang loh dulu itu. Ya dari dulu presiden datang sowan ke Pekalongan. Sekarang enggak mungkin kan ya. Prabowo mempertaruhkan harga diri bangsa terus munduk-munduk ke Habib Dobolowi kan nggak mungkin. Sebagaimana apa yang disampaikan Caimin, Pak Prabowo itu hari ini sudah tidak percaya lagi dengan Habib Dobolowi, dan semua orang udah. Apalagi Lutfi secara vulgar itu di framing seolah-olah sufi, wali, tapi nggak ngerti syarat rukunnya wudhu itu kan. Apa nggak pernah wudhu itu loh, jadi nggak ngerti kuping itu. Wudhu itu kan untuk sholat ya, katanya kan nggak pernah Jumatan itu di buku. Ya coba ada nggak mukibin yang berani testimoni Lutfi Jumatannya di mana? Ya. Di Mekah mungkin tidur Gus. Berarti gini Gus, mereka kan pinter sekali geng Pekalongan ini menarasikan acara yang dilakukan mereka itu dengan dibungkus dengan acara keagamaan, kan begitu kan? Maulid Akbar itu kan ada unsur keagamaannya, terus kirab merah putih dan ikrar bila negara umpamanya seperti itu. Ya kebohongan itu akan laku kalau dibungkus dengan bumbu-bumbu agama. Karena banyak juga masyarakat yang tidak tahu. Iya. Padahal memiliki kesadaran ingin menghormati terhadap kegiatan keagamaan. Apalagi yang di situ itu ada hubungannya dengan baginda Nabi. Wah, itu masih laku ya. Sangat laku. Nyatanya kan mukibinnya banyak. Iya. Mungkin karena faktor ini juga Gus, ya kan. Terus orang-orang nasionalis itu ketika disuguhi
kirab merah putih umpamanya. Terus ikrar bela negara. Kan mereka yang tidak mengikuti, yang belum tahu peta pergerakan, mungkin akan percaya ya Gus ya. Ya, setidaknya memanfaatkan momen itu untuk sosialisasi tentang pentingnya kenegaraan. Di balik itu banyak yang nggak tahu musang berbulu domba. Jadi sudah bukan waktunya lagi bermain api dengan Habib Dobolowi. Kita berniatan baik, tapi di luar sana Habib Dobolowi punya rencana-rencana lain yang bersifat kekuasaan. Pengen menguasai ya Gus ya. Itu kan berbahaya. Makanya kita harus terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau Habib itu tukang dobol, kalau Habib itu bukan keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib itu tidak punya otoritas keagamaan apapun. Coba mana ketika ada masalah-masalah krusial, Habib tampil apa enggak? Justru kalau kita cermati dengan seksama, Gus, biang kerusuhan itu biasanya ya karena agenda-agendanya Habib kan, gitu. Yaitu titik indikasi kekuasaan, selalu konflik, dan ketika Habib itu merasa lebih mulia dari yang lain, maka seolah-olah dia berwenang untuk melakukan apa saja. Kasus kemarin Bahar itu kan bonyok ngantemi orang yang tidak dia kenal, mendekat, dikira mau jambak atau mau berdaya, ya merasa tersinggung, merasa lebih mulia, ya anarkis. Terus mana ada dari mereka para Habib yang katanya paling sufi, paling wali kan gitu kan? Ya kalau memang terus dia memiliki rasa kebangsaan, memiliki rasa keagamaan, ngomong dong itu Bahar nggak bener. Lutfi itu ngomong yang keras, coba itu Ricik nggak bener gitu loh. Memberikan nasihat atau iya. Kalau Gus Dur kan berani, FPI itu organisasi bajingan gitu. Jelas itu. Jelas. Yang namanya wali itu kan tidak punya rasa takut kan gitu, dan khawatir kan. Khawatir. Nah, terus walinya itu wali apa kan kalau begitu kan dipertanyakan, Gus. Ya walinya para gabaib. Wali hasil glorifikasi. Jadi kalau walinya gabaib itu begini, Gus, kalau kami cermati, yang dinobatkan wali itu masih hidup, tapi yang menjadi saksi seumpama dicontohkan Kiai A itu sudah meninggal kan gitu kan. Jadi tidak bisa dikonfirmasi kan gitu kan. Berbeda dengan walinya orang NU, contoh Gus Dur. Gus Dur kan sudah tiada toh. Akannya testimoninya Kiai-kiai yang mengalami langsung, bahkan Mahfud MD itu sampai keheran-heranan, banyak peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan. Yang khorikul adah kan gitu kan, dan bisa dikonfirmasi kan gitu ya, dan nyata peristiwa itu nyata. Bagaimana sebelum Gus Dur selalu berbicara nanti presidennya saya, wah itu kan di luar nalar. Secara politik nggak memiliki kekuatan politik untuk jadi presiden, tapi nyatanya dari presiden. Berarti indikasi mereka itu, kenapa hari ini acara-acara Habib itu seperti Geng Pekalongan itu yang bikin acara Maulid Akbar itu kok sedikit ramai, itu mungkin karena terobsesi dengan jargon-jargon yang di situ itu mengarah ke agamis kan gitu kan, dan nasionalis kan gitu kan, mungkin makanya ini pesan. Tapi menjadi catatan penting, yang datang ya orang-orang itu saja, grup-grup kemanapun. Dan yang lebih penting lagi, tidak memengaruhi konstelasi keberagamaan di Indonesia ataupun sosial politik. Jadi udah nggak punya pengaruh. Contohnya dulu selalu presiden mesti ke Pekalongan, sekarang nggak. Dulu Ricik
bisa menggerakkan 212. Padahal yang datang itu bukan mukibin. Ya. Tapi konstelasinya bisa dia kuasai dengan labeling dia cucu Nabi. Cucu Nabi, imam besar. Imam besar. Dan besar sebagainya. mulutnya. Terima kasih Gus atas obrolannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua. Dan ini sebuah edukasi, pencerahan buat saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Kita harus pahami, cermati mereka, para Kabib Dobolowi ini selalu bikin narasi dibumbui dengan agama, dengan toleransi, dengan kebangsaan. Tapi faktanya jauh dari Api, itu semua. dari panggang. Jauh panggang daripada api. Terima kasih Gus, mudah-mudahan sehat selalu. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.